Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Julia Oksana, biasa dipanggil Poppy dengan NIM 19033-053 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus. Pada judul ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah konsep dari administrasi layanan khusus, yang kedua jenis layanan dan pelaksanaannya, serta yang ketiga adalah keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, mari kita bahas mengenai konsep administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus pada dasarnya telah ditetapkan dan diorganisasikan agar dapat memenuhi kebutuhan khusus peserta didik di sekolah, dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Pelayanan khusus ini juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik. Maksud baik di sini mencakup 2 aspek, baik dalam keadaan jasmani maupun rohaninya. Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi layanan khusus adalah kegiatan yang telah direncanakan agar dapat memenuhi kebutuhan khusus peserta didik di sekolah, agar dapat menunjang kegiatan pembelajaran dan dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, mari kita bahas mengenai jenis layanan dan pelaksanaan administrasi layanan khusus. Yang pertama adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan suatu unit yang menunjang kegiatan pembelajaran siswa di sekolah. Melalui perpustakaan, siswa dapat mendapatkan informasi-informasi di dalam buku bacaan yang terdapat di perpustakaan. Menurut Anas Tanjung, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung di dalam suatu sekolah di mana pengelola sepenuhnya adalah pihak sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Yang kedua adalah laboratorium, merupakan suatu sarana yang menunjang kegiatan pembelajaran. Laboratorium adalah suatu sarana yang digunakan oleh dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain dalam melaksanakan suatu kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, demokrasi, penelitian, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah UKS atau usaha kegiatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah atau yang sering disingkat dengan UKS merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik yang nantinya akan meningkatkan derajat kesehatan bagi peserta didik. UKS bukan saja menjadi tanggung jawab bagi pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Yang keempat adalah kafetaria sekolah. Kafetaria, warung atau kantin pada awalnya dibangun bukan hanya demi kepentingan bisnis, tetapi kafetaria, warung atau kantin ini juga bisa menunjang proses pembelajaran siswa, yaitu dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Yang kelima adalah sarana ibadah. Pada dasarnya, semua sekolah sarana ibadah ini merupakan suatu sarana yang sangat diperlukan. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang digunakan untuk beribadah serta melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya. Dan juga para siswa dapat membentuk suatu organisasi kerohanian yang dapat membuat siswa menjadi manusia yang baik dan beriman. Yang keenam adalah asrama. Asrama bagi peserta didik juga merupakan suatu penunjang kegiatan. Asrama ini terutama berada pada sekolah menengah maupun pada pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang rumahnya berada jauh dari sekolah. Selain bermanfaat bagi peserta didik, asrama ini juga bermanfaat bagi guru dan pengelola asrama. Yang ketujuh adalah koperasi sekolah.
Koperasi berasal dari dua kata, yaitu co dan operation, yang berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Yang kedelapan adalah transportasi. Transportasi juga merupakan penunjang kegiatan pembelajaran siswa di sekolah. Dengan adanya transportasi, peserta didik dapat datang dan pulang dengan tepat waktu. Biasanya transportasi ini digunakan pada anak atau jenjang TK atau PAUD dan sekolah dasar atau SD. Sebaiknya pengelola pada transportasi ini adalah pihak sekolah itu sendiri maupun pihak swasta. Materi yang terakhir adalah keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Salah satu jenis layanan khusus yang ada di sekolah adalah asrama. Pengelola asrama adalah pengurus asrama dan pelaksana asrama sekolah. Pengurus asrama ini beranggotakan 5-7 orang yang terdiri atas guru dan anggota Dharma Wanita sekolah yang bersangkutan serta diketuai oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Masa kepengurusan asrama ini yaitu sekitar 3-5 tahun. Apabila masa ini telah habis, maka diperlukan pemilihan kembali. Dan untuk itu sebaiknya kepengurusan asrama ini tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART sekolah yang telah ditetapkan. Pengurus asrama dalam kegiatannya bertanggung jawab secara langsung kepada kepala sekolah. Sedangkan pelaksana asrama terdiri atas pegawai tetap sekolah yang bertempat tinggal di sekolah. Mereka dibantu oleh beberapa pembantu operasional seperti di bidang kebersihan dan keamanan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan pada materi administrasi layanan khusus. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.